Dalam diplomasi beliau, tidak semua masalah diselesaikan dengan cara yang sama. Beliau tahu kapan harus bersikap tegas, kapan harus bersikap lembut, kapan harus bernegosiasi, dan kapan harus menunda. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang fleksibel, tidak kaku, dan selalu berorientasi pada hasil yang terbaik. Maka pesan untuk kita, jangan pernah terjebak pada satu cara saja. Jika satu cara tidak berhasil, coba cara lain. Pikirkan tujuan akhir kita. Fleksibilitas ini akan membuat kita lebih mudah beradaptasi dan menemukan solusi kreatif dalam setiap masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dan melihat wajah-wajah kalian semua yang penuh semangat ini, berada dalam satu ruangan yang insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas sesuatu yang bermanfaat. Oke, sekarang terlebih dahulu coba saya tanya kepada kalian semua, kira-kira siapa di sini yang pernah merasa kesulitan saat bernegosiasi? Ya, oh ya. Atau yang lain lagi, siapa di sini yang pernah merasa buntu saat mencoba meyakinkan orang lain? Ya, jujur saja, saya juga pernah merasakan hal itu. Seringkali kita berpikir bahwa kesuksesan itu butuh modal besar, butuh koneksi yang kuat, atau bahkan kesuksesan itu dari keberuntungan. Tapi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat kesuksesan dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang mungkin tidak pernah kita sadari, yaitu kesuksesan dari kisah seorang pemimpin hebat yang namanya sudah tidak asing lagi. Ya, beliau adalah yang lahirnya di bulan ini, bulan Maulid. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebagian dari kita lebih mengenal beliau sebagai pemimpin agama, ya kan? Atau sebagai panglima perang, atau yang lain lagi, sisi lain beliau sebagai pedagang. Namun ada satu sisi lain dari beliau yang sangat luar biasa, yang jarang kita kupas tuntas. Ya, kemampuan dalam berdiplomasi. Beliau ini adalah seorang diplomat ulung. Beliau ini adalah negosiator andal dan ahli strategi yang sukses. Iya, beliau ini sangat sangat bagus sekali dalam diplomasinya. Coba bayangkan, pada masa itu beliau berhadapan dengan berbagai suku yang saling bertikai, masyarakat yang terpecah belah, dan kondisi yang sangat tidak stabil. Tapi dengan kecerdasan, kesabaran, dan juga strategi yang matang, beliau mampu mengubah semua itu. Bukan dengan kekuatan militer semata, enggak, tapi dengan komunikasi yang cerdas dan hati yang tulus. Jadi hal-hal yang dilakukan dalam pembenahan negara waktu itu, Nabi Muhammad tidak terlalu mengandalkan kekuatan militer, tidak, tapi justru
dari komunikasi yang cerdas, dari hati ke hati. Karena ketika hal tersebut dilakukan dengan hati, maka akan kembali ke hati gitu loh. Nah, rahasia sukses beliau dalam berdiplomasi ini bukan hanya soal teknik berbicara atau tawar-menawar. Lebih dari itu, ada beberapa prinsip dasar yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun pertemanan. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Rahasia pertama, yaitu prinsip empati dan memahami lawan bicara. Nabi Muhammad SAW selalu berusaha memahami lawan bicaranya. Beliau tidak langsung memaksakan kehendak, tapi justru mendengarkan. Beliau tahu apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi harapan, dan apa yang menjadi nilai-nilai mereka. Salah satu contoh paling ikonik adalah waktu perjanjian Hudaybiyah. Saat itu kaum Quraisy menolak kehadiran beliau dan para sahabatnya untuk berumrah. Kondisi sangat tegang, potensi perang sangat besar. Tapi alih-alih melawan, Nabi Muhammad justru menunjukkan sikap damai. Beliau bahkan bersedia menuruti sebagian besar tuntutan Quraisy, termasuk menghapus gelar Rasulullah dari naskah perjanjian. Nah, tindakan awal ini memang awal itu terlihat merugikan, iya kan? Atau enggak? Ya. Tapi disinilah letak kecerdasannya. Nabi Muhammad tahu bahwa dengan mengalah sedikit, beliau bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ya, yang dituju adalah perdamaian. Perjanjian itu membuka pintu bagi orang-orang untuk lebih mengenal Islam. Dan pada akhirnya banyak dari mereka yang masuk Islam. Seperti itu. Makanya pelajaran untuk kita, jangan pernah meremehkan kekuatan empati. Sebelum kita bicara, coba pahami dulu lawan bicara kita. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka takuti. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan itu, kita akan jauh lebih mudah untuk menemukan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Nah, rahasia kedua yaitu kejujuran dan integritas yang tak tergoyahkan. Jauh sebelum Nabi Muhammad menjadi pemimpin, beliau sudah dikenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah modal utama beliau. Dalam setiap interaksi, setiap negosiasi, beliau selalu jujur. Tidak pernah ada kebohongan, tidak ada manipulasi sama sekali. Kejujuran ini yang membangun kepercayaan. Dan tahukah teman-teman, kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam setiap hubungan, baik itu bisnis maupun personal. Pernahkah kita berurusan dengan orang yang suka bohong atau ingkar janji? Pasti rasanya malas kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kita jujur dan memegang teguh janji, orang lain akan merasa nyaman dan aman berurusan dengan kita. Ini adalah fondasi dari setiap kesepakatan yang langgeng. Kemudian rahasia ketiga, penggunaan strategi yang fleksibel dan jangka panjang.
Nabi Muhammad SAW bukan hanya berpikir untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Perjanjian Hudaybiyah adalah contoh sempurna dari strategi jangka panjang. Beliau bersedia menerima syarat yang berat karena tahu bahwa tujuannya bukan hanya berumroh saat itu, tapi menyebarkan Islam secara damai. Dalam diplomasi beliau, tidak semua masalah diselesaikan dengan cara yang sama. Beliau tahu kapan harus bersikap tegas, kapan harus bersikap lembut, dan kapan harus bernegosiasi, dan bahkan kapan harus menundanya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang fleksibel, tidak kaku, dan selalu berorientasi pada hasil terbaik. Makanya pesan untuk kita, jangan pernah terjebak pada satu cara saja. Jika satu cara tidak berhasil, coba cara lain. Pikirkan tujuan akhir kita. Fleksibilitas ini akan membuat kita lebih mudah beradaptasi dan menemukan solusi kreatif dalam setiap masalah. Jadi, teman-teman, apa yang bisa kita simpulkan dari kisah ini? Ya, kesuksesan dalam berdiplomasi atau dalam hidup secara umum bukan hanya soal siapa yang paling kuat dan siapa yang paling pintar, tapi tentang siapa yang paling bisa memahami orang lain. Dan yang kedua, siapa yang paling jujur. Dan yang terakhir, dan siapa yang paling strategis. Rahasia Nabi Muhammad SAW dalam berdiplomasi adalah tentang karakter, bukan hanya tentang teknik. Tentang hati yang tulus, pikiran yang cerdas, dan niat baik yang selalu menyertai setiap langkah. Saya percaya setiap kita bisa menjadi diplomat hebat dalam kehidupan kita masing-masing, di rumah, di kantor, atau bahkan di media sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak akan hanya mencapai tujuan kita, tapi juga membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan dampak positif di sekitar kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan mari kita jadikan hari ini menjadi awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih karena sudah berkumpul di sini semua. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.